Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya M. Sadila, SPDMT, dosen tetap program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik pada Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Jalan Raya 2. Saya mengajar mata kuliah Teknik Jalan Raya 2 pada semester ganjil tahun 2024-2025. Bobot 3 SKS dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode TSW 5309. Selain saya, ada koordinator mata kuliah yaitu Pak Andi Kristapi STMM dan juga ada Pak Gali Damar Pak Dulu STMT. Adapun deskripsi mata kuliah Teknik Jalan Raya 2 yaitu mata kuliah ini berisikan sejarah perkembangan struktur jalan, model struktur perkerasan jalan, Telford, makadam, macam dari struktur perkerasan jalan, bagian dari struktur perkerasan jalan, perencanaan struktur pondasi, base course, subbase, dan subgrade. Kemudian perhitungan CBR, California Bearing Ratio, perhitungan tebal perkerasan lentur dengan metode ASTO, perhitungan tebal perkerasan lentur dengan metode analisa komponen atau MAK sesuai dengan SNI 1732-1989F. Perkuliahan dalam Teknik Jalan Raya 2 diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan juga daring menggunakan Google Classroom. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada keadaan di lapangan. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pada Teknik Jalan Raya 2. Diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Demonstrasi memperagakan suatu konsep atau keterampilan untuk membantu mahasiswa memahami lebih baik pada saat praktikum. PBL, Problem Based Learning, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka belajar melalui pengalaman memecahkan masalah-masalah nyata dalam dunia nyata. Metode pembelajaran di atas diharapkan mampu mencapai tujuan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran meliputi 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 2. Menguasai pengetahuan dan metode konstruksi dalam pelaksanaan proyek bangunan, gedung, jalan, jembatan, dan bangunan keairan, dan senantiasa mempelajari dan menerapkan teknologi terbaru. 3. Mampu mengembangkan dan berinovasi dalam metode rekayasa konstruksi teknik sipil. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Menjelaskan sejarah perkerasan jalan, jenis perkerasan, dan jenis material yang digunakan. 2. Menjelaskan tentang subgrade, persyaratan subgrade pada tanah asli, tanah timbunan, tanah galian, CBR, plastisitas, kepadatan, plate bearing, dan DCP.
3. Menjelaskan tentang karakteristik agregat, jenis dan sifat agregat, macam-macam gradasi, dan pengujian fisik dan gradasi. 4. Menjelaskan tentang karakteristik aspal, jenis dan karakteristik aspal, dan pengujian sifat fisik aspal. 5. Menganalisis bahan penyusun, karakteristik lapis perkerasan jalan, campuran bahan lapis keras jalan, dan kinerja perkerasan jalan. 6. Mengevaluasi dan menyimpulkan hasil pengujian karakteristik bahan, penyusun dan campuran perkerasan melalui pemeriksaan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Teknik Jalan Raya 2 meliputi 1. Modul atau RPS, 2. PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, 3. Video pembelajaran. Materi pembelajaran secara berurut. Yang pertama sejarah perkerasan, material perkerasan, daya dukung tanah, jenis dan karakteristik agregat, jenis dan karakteristik aspal, pemeriksaan bahan agregat, pemeriksaan bahan aspal, karakteristik marsal. Penilaian dalam mata kuliah Teknik Jalan Raya 2 ini mencakup 5 komponen utama, yaitu 1. Aktif partisipatif sebanyak 20%, tugas sebanyak 10%, praktikum 20%, UTS 20%, UAS 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipatif aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknik sipil. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Teknik Jalan Raya 2 pada pertemuan kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang pada hari ini bisa masuk di pertemuan kedua di kelas saya Teknik Jalan Raya 2. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, alhamdulillah. Kalau tidak kurang satu apapun ya, dalam keadaan sehat ya. Oke, minggu kemarin kita sudah menjelaskan, saya menjelaskan terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Di minggu kedua kita akan masuk ke materi, di mana materi yang pertama yaitu terkait dengan sejarah perkerasan. Oke, sebelum kita memulai kelas hari ini, saya minta tolong ketua kelas memimpin doa. Mbak Ludia, saya persilakan. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Berdoa secara keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Ludia. Sebelum saya memulai kelas, saya absen dulu ya. Ya, Pak. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini atau ada yang sakit? Mbak Ludia? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, nanti kalau sudah hadir semua, tolong absennya diisi. Ya, nanti terakhir aja ya. Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan ke materi. Ya, Pak. Oke, saya mulai. Terkait dengan sejarah perkerasan. Di minggu ini ada 5 pembahasan. Yang pertama terkait dengan sejarah perkerasan, kemudian bahan, kemudian lapisan, dan terakhir distribusi tegangan. Terakhir conclusion itu terkait dengan semua materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau menunjukkan satu video sebagai media pembelajaran.
Silakan bisa dilihat bersama-sama. Saya lanjutkan aja ya. Udah kelihatan ya? Oke, saya kembali. Oke, sekarang terkait dengan sejarah perkerasan. Kita sudah lihat video salah satu bahan terkait dengan perkerasan yaitu aspal. Itu produksinya tadi ada di Pertamina di Gresik. Jadi kan minyak bumi diekstrak, terakhir adalah aspal. Nah, kita gunakan lagi di jalan, salah satunya. Oke, nah perkerasan atau sejarah perkerasan dahulu di zaman Mesir, jalan tanah itu juga disebut perkerasan. Ada yang belakang rumahnya masih ada jalan tanah? Masih ada ya, perkebunan gitu ya, masih jalan tanah. Itu sebenarnya juga salah satu perkerasan jalan, karena nanti ada lapisan-lapisan atau layer-layernya. Kemudian di tahun 2556 sebelum Masehi juga di Mesir, ini sudah memikirkan bagaimana kok jalan tanah ini biar pada saat hujan kan basah, becek ya. Kemudian bagaimana biar tidak becek, sehingga batu di atas permukaan tanah disusun-susun seperti gambar berikut. Oke, kemudian lanjut, ini ada penemu-penemu dari sistem perkerasan jalan. Ada 3 orang di sini. Yang pertama itu Trezeguet, kemudian Telford, kemudian Macadam. Oke, saya masuk sekarang. Kita tadi sudah lihat video ya. Bahan-bahan tadi kalau kita gunakan terus-menerus akan habis. Nah, ini beberapa ada alternatif terkait dengan bahan pengganti aspal dan juga agregatnya. Salah satunya ini adalah aspal Buton. Ini dari Pulau Buton di daerah Sulawesi. Dia adalah aspal agregat bentuknya yang bisa dilebur menjadi aspal kalau kena suhu panas. Jadi kalau sekarang istilahnya ada yang cold mix sama hot mix. Tapi ini masih perlu penelitian yang panjang. Karena kalau cold mix ini cocok untuk alternatif kedua, yaitu batu bara, limbah dari batu bara. Limbah batu bara ini terbagi jadi 2. Yang pertama fly ash dan yang kedua adalah bottom ash. Fly ash ini dia berterbangan di atas tungku pembakaran, sedangkan bottom ash ini menumpuk di bawah. Nah, yang biasanya digunakan ini adalah fly ash. Tapi fly ash seingat saya dahulu masuk di limbah B3, itu perlu penanganan khusus. Jadi tidak bisa digunakan secara umum. Harus ada standar-standar yang digunakan, masker, terus sarung tangan, karena akan masuk paru-paru. Dia di dalam tungku aja terbangan, apalagi nanti di paru-parumu. Oke, ini salah satu jurnal yang bisa dibaca. Nanti silakan dibuka dari materi ini. Ini adalah salah satu contoh penggunaan fly ash tersebut. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini adalah salah satu contoh implementasi dari penggunaan bahan perkerasan jalan, sehingga dibagi 2, ada yang fleksibel, kemudian ada yang rigid. Oke, sekarang saya lempar pertanyaan, kira-kira dari kedua jenis perkerasan ini, teman-teman ada yang punya pengalaman apa? Silakan bisa sharing. Saya Pak. Baik, perkenalkan nama saya Asri. Nah, di sini saya sedikit menceritakan tentang pengalaman saya di kampung saya. Nah, awal-awalnya itu saya melihat di kampung halaman saya, khususnya itu di Kabupaten Malaka, kebanyakan kami di sana menggunakan perkerasan fleksibel. Nah, di sana ada pun jalan yang baik dan ada jalan yang tidak baik. Misalnya ada kerusakan jalan, terkhususnya di Desa Hatimuk, Pak. Di situ sering terjadinya kerusakan jalan karena akibat banjir, Pak. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asri sudah sharing pengalaman. Untuk teman Mbak Asri kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi flexible pavement memang betul ya Mbak ya, sesuai dengan pengalamanmu tadi, musuh utamanya adalah air.
Jadi kalau bisa memang dia harus waterproof. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, setelah jenis perkerasan, kemudian sekarang karakteristik perkerasan lentur. Secara umum bisa kita lihat di sini. Tujuannya yang paling penting adalah dari tonase atau berat beban yang akan dilalui. Semakin berat itu maka harus menggunakan perkerasan kaku. Kalau masih di bawah standar, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu masih bisa menggunakan perkerasan lentur. Oke, kalau misalnya di jalan tol itu ada tambahan lagi, namanya komposit. Jadi di bawahnya ada perkerasan kaku, di atasnya ada perkerasan lentur. Terutama biasanya di jembatan ada balok girder. Oke, mungkin ada yang punya pengalaman di sini terkait dengan kedua perkerasan lentur dan kaku ini. Apakah ada yang punya pengalaman? Saya, Pak. Oke, Pak. Saya baru menjelaskan pengalaman yang di tempat saya, Pak. Biasanya itu meskipun jalannya itu bagus di secara lapisannya, pengerasannya, Pak, kualitas aspal, ketebalan aspalnya sama, Pak, sesuai yang direncanakan. Tapi yang saya lihat itu drainasenya itu tidak ada gitu, Pak. Padahal ini adalah satu kesatuan yang sama gitu, Pak. Dan akibatnya itu ketika tidak ada drainase itu, jalannya itu cepat rusak gitu, Pak. Karena airnya itu tidak ada mengalir keluar gitu, Pak. Jadi ketika usianya belum sampai 1 tahun atau berapa bulan aspalnya sudah tergelupas, meskipun ditambah lagi nanti ketika drainase tidak ada, tetap hal yang sama gitu, Pak. Mungkin itu menjadi pengalaman saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Denny, terima kasih pengalamannya sudah sharing. Kita berikan aplaus dulu. Oke, separuhnya Mas Denny ini juga mengeluhkan ya terkait dengan jalannya di rumah kok ada yang tidak ada drainasenya, ada yang tidak ada drainasenya, kurang lebih seperti itu. Sama seperti Mbak Asri tadi, kurang lebih seperti itu. Musuh utamanya adalah air. Oke, sudah siap semua masing-masing kelompok? Sudah. Oke, silakan menghadap ke monitor. Saya bacakan terkait dengan kasus atau studi kasusnya. Oke. Oke, waktu sudah habis. Sekarang coba kita paparkan atau kita diskusikan terkait dengan studi kasus tadi. Silakan kelompok 1, perwakilannya bisa memberikan penjelasan. Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Terkait dengan apa yang didiskusikan, saya akan langsung menjawab. Jenis perkerasan komposit atau perkerasan kaku tergantung pada fokus biaya dan umur layanan. Alasannya kenapa? Yang pertama, jalan dilalui kendaraan berat sehingga membutuhkan kekuatan struktural yang tinggi. Yang kedua, jalan distribusi utama, hasil pertanian sehingga diperlukan perkerasan yang tahan deformasi atau retak. Yang ketiga, tanah dasar cukup baik sehingga mendukung penerapan perkerasan kaku atau komposit secara efisien. Yang keempat, ada perkerasan kaku sehingga membutuhkan umur yang panjang dan perawatan yang rendah. Yang kelima, ada perkerasan komposit. Ini menggabungkan kekuatan beton dan kenyamanan aspal sehingga lebih fleksibel dan efisien untuk lalu lintas campuran. Sedangkan untuk struktur lapisan perkerasannya, yang pertama dari lapisan permukaan memiliki fungsi lapisan paling atas sehingga menahan langsung beban lalu lintas dan pengaruh cuaca, bisa berupa aspal atau beton. Yang kedua adalah lapisan pondasi atas, memiliki fungsi menyebarkan beban ke lapisan bawah dan memberikan dukungan tambahan, seperti material umum, batu pecah, beton dan kurus. Lapisan pondasi bawah fungsinya lapisan pendukung untuk meningkatkan daya dukung dan mencegah penetrasi air ke tanah dasar.
seperti material sirtu agregat kelas C. Yang keempat ada lapisan tanah dasar yang memiliki fungsi tanah asli yang dipadatkan sebagai dasar struktur. Kualitas tanah paling penting dalam menentukan tebal perkerasan. Di sini juga ada material inovatif yang dapat digunakan, yaitu geopolimer beton yang memiliki fungsi yang pertama, beton bebas semen Portland menggunakan bahan seperti fly ash dan metakaolin. Memiliki keunggulan sebagai ramah lingkungan, tahan panas, dan tahan kimia. Mungkin seperti itu, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya langsung akan memaparkan jawaban dari soal nomor 2. Dengan jenis perkerasan itu, kami memilih perkerasan kaku atau rigid pavement. Alasannya itu kendaraan berat dan beban itu berulang tinggi. Beton lebih tahan deformasi dibandingkan aspal. Yang kedua, tanah dasar buruk dan mudah tergenang. Itu perkerasan kaku lebih menyebarkan beban dan tidak bergantung pada kekuatan subgrade secara langsung. Yang ketiga, biaya awal memang lebih tinggi, tetapi umur layanan lebih panjang dan biaya pemeliharaan rendah. Ini cocok untuk kawasan industri. Untuk struktur lapisan perkerasan, yang pertama lapisan permukaan atau beton semen, yang fungsinya itu menopang beban lalu lintas langsung, bersifat kaku, tahan deformasi, dan tahan cuaca ekstrim. Yang kedua, lapisan pondasi bawah atau layan konkrit atau beton kurus. Fungsinya meratakan permukaan tanah dasar, meningkatkan daya dukung, dan melindungi beton dari kelembapan tanah. Yang ketiga, lapisan subbase atau agregat kasar. Yang fungsinya itu diperlukan jika tanah dasar sangat lemah. Ini digunakan untuk memperbaiki kekuatan dan drainase. Yang keempat, tanah dasar subgrade. Yang fungsinya itu karena kondisi tanah buruk perlu perkuatan seperti geotekstil atau soil stabilization, kapur or semen untuk meningkatkan daya dukung. Material inovatif yang dapat digunakan yaitu geotekstil dan geogrid. Pertama, ditempatkan antara tanah dasar dan subbase untuk memperkuat tanah, mencegah penurunan dan memperpanjang umur jalan. Yang kedua, keunggulannya itu menstabilkan tanah lunak tanpa penggalian besar-besaran. Sekian dari kami, terima kasih. Plus untuk kelompok 2. Oke, dari penyampaian dari tadi juga hampir mirip dengan kelompok 1, sama-sama menggunakan perkerasan kaku, sama-sama menggunakan geotekstil. Nah, ini mungkin akan terjadi perbedaan di antara keduanya karena yang satu tanahnya masih baik, yang satu tanahnya reklamasi. Ini nanti hubungannya ketebalan. Mungkin dari lennya akan semakin tebal, kemudian dari permukaannya, lapis permukaan kakunya akan juga semakin tebal. Atau bisa jadi nanti punya kelompok 1 tidak menggunakan tulangan, sedangkan di kelompok 2 harus menggunakan tulangan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau bantu saya meresum kira-kira dari awal sampai akhir materi yang disampaikan itu apa saja. Kira-kira ada yang mau bantu saya? Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini saya akan mencoba meresum kembali materi yang Bapak sampaikan pada perkuliahan kita pada hari ini. Di sini tadi yang dibahas itu terkait dengan rekayasa perkerasan jalan, ya. Jadi di sini yang saya tangkap tadi bagaimana perkembangan jalan, ya, mulai dari abad 3000 sebelum Masehi itu kemudian semakin kesini semakin berkembang dan di situ tadi ada beberapa tokoh, ya, yang terlibat dalam perkembangan zaman. Di sini tadi ada Pierre, kemudian Telford, ya, kemudian yang terakhir itu MC Adam atau yang memperkenalkan sistem Mas Adam. Jadi semakin kesini perkerasan jalan atau rekayasa perkerasan jalan itu semakin berkembang. Kemudian di sini tadi dijelaskan itu bagaimana berdasarkan jenis dan karakteristik jalan itu di sini ada perkerasan lentur, kemudian perkerasan kaku. Perkerasan lentur tadi dinamakan flexible pavement, kemudian sama perkerasan kaku.
gitu. Jadi di sini perkerasan lentur itu menggunakan aspal, ya, menggunakan aspal sebagai bahan campurnya. Jadi dia lebih elastis, ya, ciri karakteristiknya lebih elastis dan mampu menerima beban yang dilalui di atasnya, gitu. Jadi di sini dijelaskan itu umurnya bisa mencapai maksimum 20 tahun, gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua tadi perkerasan kaku. Kalau perkerasan kaku itu dia menggunakan semen beton sebagai agregat penyusunnya, gitu. Jadi kalau karakteristiknya itu dia lebih keras, lebih kuat, dan cocok itu untuk di daerah yang memiliki tekstur tanah yang lembek, gitu Pak. Maka di sini tadi kita ada studi kasus tadi yang disampaikan itu bagaimana perencanaan jalan. Jadi perencanaan jalan tadi kalau saya amati jawaban dari teman-teman di setiap kelompok tadi, jadi sebelum merencanakan jalan kita lihat dulu kira-kira bagaimana karakteristik tanahnya, gitu. Jadi di sini tanah itu juga sangat penting dalam saat kita merencanakan sebuah jalan, gitu. Kemudian yang saya tangkap materi pada perkuliahan hari ini, itu. Terima kasih. Kita kasih applause dulu untuk sebelum saya akhiri, jangan lupa nanti di Google Classroom akan ada tugas terkait dengan pemahaman individu. Di minggu depan akan kita bahas lagi tugas yang kalian kerjakan. Jadi waktunya 1 minggu. Ya, Pak. Oke, kemudian terakhir sebelum kalian keluar jangan lupa untuk absen di meja. Oke, akhir kata saya mohon maaf kalau selama pertemuan ini ada salah-salah kata. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Teknik Jalan Raya 2 pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.